Alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahmal anbiya'il mursalin wa ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Nurul Ikhlas, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh alim ulama, cerdik cendekia, para haji, para hajah, dan seluruh jamaah yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sempatkan hadir pada subuh hari ini dalam rangka melakukan sholat subuh berjamaah dan mengikuti taklim. Semoga duduknya kita bersamanya kita diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah juga Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berikan kita begitu banyak kenikmatan. Yang nikmat itu baru kerasa ketika kita tidak membandingkan dengan yang lain. Ketika kita menjadikan apa yang ada diri kita itu sebagai nikmat. Terkadang bahkan sebagian ulama itu ketika mereka ketimpa musibah, mereka masih bersyukur. Sebagaimana Imam Syuraih Al-Qadhi, beliau mengatakan, ketika aku tertimpa musibah, aku bersyukur pada Allah 4 kali. Yang pertama kata beliau, karena Allah tidak memberikan musibah yang lebih berat dari ini. Sebagaimana kata orang Indonesia, nah, untung. Kalau misalnya jatuh, untung cuma lecet, gitu kan? Kalau misalnya itu untung cuma motornya yang hancur, masih untung kan. Udah meninggal pun untung dia meninggal. Kalau udah meninggal mungkin cacat seumur hidup. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan aku kesabaran. Karena ketika kita tidak sabar, bermasalah tuh. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kata beliau, kenapa aku bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan padaku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya aku ini milik Allah dan aku pun akan kembali padanya. Dan dengan itu aku dapat pahala. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kata beliau, musibahnya bukan pada agamaku. Karena para ulama menyebutkan semua musibah selain musibah agama ringan. Karena orang kafir pun dikasih musibah yang sama dengan kita, gitu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cara kita bersyukur. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, man hasuna dhannuhu taba aishuhu. Barang siapa berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa ada hikmah di balik itu semua, maka kata Allah, kata para ulama, taba aishuhu, hidupnya akan ringan. Ditusuk duri, alhamdulillah dosa gugur. Dikasih demam, alhamdulillah dosa gugur. Dikasih nikmat, alhamdulillah nikmatnya bertambah. Ini Bapak Ibu sekalian cara kita bersyukur. Kalau tidak dengan cara itu susah. Ada tetangga beli TV di rumah masih ada gitu kan, pengen beli lagi. Padahal TV itu nggak ada bedanya tuh. Yang TV tabung, TV flat, TV besar itu kan sama-sama ngelihat gambar. Sama HP juga Bapak Ibu sekalian gitu kan. HP itu sebagian ibu-ibu pengen HP-nya yang bagus, yang besar, padahal kerjaannya cuman nonton YouTube gitu kan, nggak ada tambahan yang lain. Istilahnya yang penting bisa disentuh saja itu udah nyaman. Sementara kita masih pengen beli yang luar biasa gitu. Dan kemarin Bapak Ibu sekalian, saya lihat ada video di Facebook itu, ada orang yang berangkat ke mall pakai sarung. Sampai di apa namanya, dikomentari sama orang-orang, ke mall kok pakai sarung. Nah, kata si komentar di video yang bikin videonya, andai mereka tahu berapa harga sarungnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, harga sarungnya 16 juta. Bisa kebayang ya, sarung gitu. Padahal yang harga 200, yang 2,5 itu udah luar biasa gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali agar kita kerasa nikmat, seringkali pikirkan fungsinya, bukan levelnya. Karena orang-orang kayak kita ini Bapak Ibu sekalian, pakai barang yang branded, barang yang ada merek, orang nggak percaya. Ya Bapak-bapak sekalian pakai yang harga jam misalnya, atau ibu-ibu yang pakai tas Sophie Martin yang asli itu, atau tasnya yang mahal itu apa? Yang ratusan juta dari kulit buaya, paling orang bilangnya Pak, KW. KW-nya juga bukan KW super, kayak KW 10 yang dibilangin gitu kan. Padahal asli, nggak ada yang percaya. Beda dengan istrinya Raffi Ahmad, pakai barang KW, orang yang anggap itu
asli semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu pikirkan dengan merek. Yang kita pakai fungsi dari itu semua. Itu yang bikin kita nyaman. Kalau enggak itu, wallahu alam. Semoga kita tetap diberikan kesyukuran dan kesabaran dalam jiwa kita dalam mengarungi hidup ini, dan semoga Allah memasukkan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi ke dalam surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, melanjutkan materi kemarin tentang mandi. Jadi ada 15 mandi sunnah. Ada 15 mandi sunnah. Yang pertama, mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat. Ulama menyebutkan mandi di hari Jumat itu, sebagian ulama menyebutkan mandi Jumat itu wajib. Mandi Jumat itu wajib. Ya, terima kasih. Bagi orang-orang yang mau berangkat Jumat, baik dia sudah wajib Jumat atau anak-anak kecil yang ikut Jumatan, itu wajib menurut sebagian ulama. Namun sebagian lagi dengan hadis yang menyatakan wajib. Hadisnya, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Sesungguhnya mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Namun mazhab yang lain, ya mazhab Syafi'i dalam qaul jadidnya, dan mayoritas ulama menyebutkan mandi Jumat itu sunnah. Ya, mandi Jumat itu sunnah. Dan Bapak Ibu sekalian, mulai mandi Jumat itu dari matahari terbit sampai waktu Jumat. Jadi kalau misalnya di sini misalnya ada yang pergi ke kantor gitu kan, mandi di pagi harinya sudah mandi dengan niat mandi Jumat, maka ketika Jumatan nggak perlu mandi lagi. Ya. Jadi itu sudah masuk. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sebagian dari kita laki-laki khususnya itu agak meremehkan sholat Jumat. Padahal Masya Allah pahala Jumatan itu luar biasa. Hadisnya menyebutkan barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya kemudian dia berangkat ke masjid, maka ketika dia datang pertama kali seperti dapat pahala menyembelih berkorban seekor onta. Yang kedua seekor sapi, berikutnya seekor kambing, berikutnya sampai sebutir telur, kata Nabi SAW. Jika khotib sudah naik mimbar, maka malaikat itu akan nutup buku catatannya dan ikut mendengarkan khutbah. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagian dari kita, mohon maaf, laki-laki, kita itu tidak terlalu mempercepat datangnya sholat. Selagi kayaknya belum Bapak sekretaris saya, bendahara kita ya, yang mengumumkan itu, belumlah datang, masjid masih sepi. Padahal Bapak Ibu sekalian pahalanya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kesalahan kita adalah ketika datang nggak ngambil sop pertama, sibuk ngambil sop-sop yang strategis, di bawah kipas angin, dekat AC atau dekat tiang. Padahal Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seandainya manusia tahu apa yang Allah berikan pada sop pertama, niscaya mereka akan mengundi, saking luar biasanya. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sebagian dari kita sibuk dengan aktivitas lain di saat khutbah berlangsung. Ada yang merasa bahwa khotibnya kurang enak, akhirnya sibuk zikir. Pegang tasbih zikir. Padahal hadisnya menyebutkan man massal hasa faqad lawa. Barang siapa yang memegang batu maka telah sia-sia. Maksudnya batu itu Bapak Ibu sekalian, lantai masjid dulu kan pakai tanah yang ada batunya. Nah ini Bapak Ibu sekalian seringkali terjadi. Dan bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga cepat, namun karena berlambat-lambat datang Jumat, maka dia pun diperlambat untuk masuk surga. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia terkait dengan Jumatannya. Kalau soal tidur saat khutbah itu beda cerita lagi ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di saat dua lebaran, Idul Fitri dan Idul
Adha. Kenapa ini disunahkan? Karena memang ngumpul di saat sholat tersebut, dan ini dimulakan di sebelum subuh itu sudah boleh. Jadi sebelum subuh udah mandi misalnya, termasuk mandinya mandi wajib misalnya, maka itu sudah tercatat jika diniatkan untuk sholat mandi di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat dan kelima Bapak Ibu sekalian, di sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, terkadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, gerhana itu tidak terkait dengan peristiwa. Jadi jangan pernah kita kaitkan, apalagi kayak orang Jawa dulu kan, kalau gerhana itu foto rokolo mau makan matahari atau makan bulan, hingga ternak-ternak dibangunin dan lain sebagainya. Sebagaimana di dalam satu hadis Rasulullah terjadi gerhana matahari saat anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal. Sahabat kemudian menduga-duga bahwa gerhana ini berkaitan dengan kematian anak beliau. Namun kemudian Nabi SAW berkhutbah dan mengatakan bahwa sesungguhnya fenomena matahari dan bulan fima makna ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun memang ada sebagian Bapak Ibu sekalian yang fenomena yang mengaitkan dengan kematian seseorang, yaitu sebagian ulama saya menyebutkan hujan panas. Hujan panas itu termasuk di antara tanda kematian orang soleh, karena Al-Quran menyebutkan fama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu munzarin. Sesungguhnya langit dan bumi tidak menangisin kepergiannya. Jadi sering kita temukan Bapak Ibu sekalian, para ulama atau kalau meninggal hujannya derasnya luar biasa, karena langit pun ikut menangisi dia. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang keenam, saat selesai memandikan jenazah. Hadisnya menyebutkan barang siapa yang memandikan jenazah hendaknya dia mandi, dan barang siapa yang membantu mengusungnya hendaknya dia berwudu. Ini berlaku juga sunnah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini juga sunnah. Dan yang seringkali kita terlupakan adalah yang membantu memasukkan ke liang lahat. Ada Nabi menyebutkan ada orang yang makruh untuk membantu di lahat, yaitu yang malamnya mencampuri istrinya, itu tidak diperkenankan bantu masuk ke liang lahatnya. Jadi kalau misalnya walaupun dia keluarga atau suami, ketika ternyata malamnya dia sudah ngumpul sama istrinya, itu dianjurkan untuk tidak masuk. Sebagaimana saat istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal, Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang semalam mencampuri istrinya maka janganlah dia masuk. Utsman kemudian begitu tahu, beliau segera naik dan tidak jadi membantunya. Ini mandi yang sunnah. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya percepat. Yang selanjutnya, mandinya orang kafir saat dia masuk Islam, orang gila saat dia tersadar, orang yang pingsan saat dia juga sadar, dan mandi saat ihram masuk Mekah, wukuf di Arafah, lontar jumroh 3 hari, dan tawaf. Ini semua sunnah. Ini semua sunnah. Jadi biar kita tidak memperpanjang, dan kita lewati juga, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terkait dengan memakai sepatu. Kayaknya kita ya jarang ya pakai, karena kondisi kita juga lumayan. Dan hari ini kita lanjut di tayammum. Imam Abi Syuja mengatakan wa syara'itu tayammum khamsatu asya. Sungguhnya syarat tayammum itu ada 5 perkara. Jadi yang namanya tayammum itu Bapak Ibu sekalian, menyampaikan atau meneruskan debu ke tangan, ke wajah dan ke tangan dengan syarat yang khusus. Itu tayammum. Anggota tayammum cuma 2, muka dan tangan. Tidak ada lagi yang ketiga. Nah, tayammum itu Bapak Ibu sekalian bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Wa in kuntum marda
au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaib au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Jika kalian itu bepergian sakit atau bepergian atau dari toilet atau kalian menyentuh wanita dan kalian tidak mendapatkan air, maka segeralah tayamum. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Imam Abu Suja, syarat tayamum itu yang pertama adalah tidak mampu menggunakan air karena ada uzur atau kesulitan yang menyebabkan dia mendapatkan musibah atau bahaya yang tambahan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang pertama. Dan sebab orang tidak boleh boleh bertayamum adalah yang pertama safar, yang kedua sakit. Safar itu ketika dia bersafar, dia syaratnya adalah dia yakin bahwa air di sekitarnya tidak ada. Jadi kayak misalnya di gurun pasir, sejauh mata memandang tidak kelihatan hijau-hijaunya, atau tidak ada burung yang terlihat, atau tidak ada info bahwa air itu ada di sekitarnya, maka pada saat itu dia tidak perlu nyari air. Dia tidak perlu nyari air. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang melihat tempat itu, kemungkinan itu ada, tapi kayaknya agak jauh ya. Agak jauh, tapi pada saat seperti itu dia hendaknya mencari air. Misalnya Pak Taufik misalnya lagi ngecek lahan gitu kan di hutan ya. Di hutan kan biasanya ada sungai, maka dia harus nyari dulu. Kalau nggak nyari, tidak sah tayamumnya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yakin tempat itu ada, tapi ada di beberapa kondisi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tempat itu misalnya misalnya daerah di Gunung Kidul misalnya. Gunung Kidul itu orang itu puluhan kilometer jalan ya. Nah kalau misalnya dia tahu bahwa ada orang-orang yang jalan lewat bawa air, dia hendaknya bertanya terlebih dahulu, kira-kira jauh apa enggak. Kalau misalnya airnya memungkinkan untuk dia dapatkan, maka dia harus ngambil air dulu. Kondisi yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kedua, dan kondisinya adalah saat air itu jauh. Kalau misalnya jauh, dia ke sana menyebabkan waktu sholatnya habis, maka pada saat itu dia boleh tayamum. Kalau misalnya dia masih waktu sholatnya belum habis, misalnya setengah jam jalan kaki, maka dia masih wajib cari air. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tempatnya itu ada, tapi penuh dengan orang ya. Kalau seandainya dianya tidak punya ember untuk ngambil air itu, atau tidak punya alat untuk ngambil itu, sementara kalau nyebur itu agak sulit, maka pada saat itu barulah dia tayamum. Itu boleh tayamum. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, airnya tidak ada. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sakit. Sakit itu ya kalau di Indonesia sih gampang ya Bapak Ibu sekalian, kita kan boleh pakai air hangat untuk tayamum, untuk wudhu, untuk mandi boleh. Yang makruh itu kan air yang dipanasi dengan matahari ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mandi junub, misalnya bangun jam 4, kayaknya dingin banget gitu kan, airnya pakai pemanas atau masak air, maka pada saat itu diperbolehkan dan sah mandinya tersebut ya. Jadi sakit itu Bapak Ibu sekalian, kondisi yang pertama adalah kalau misalnya dia tayamum, dia mandi atau berwudu itu menyebabkan penyakitnya nambah atau sampai menyebabkan kematian,
atau anggota tubuhnya jadi hilang. Contoh misalnya di daerah Alaska misalnya, itu kan dinginnya luar biasa tuh. Kalau misalnya dia berwudu atau mandi di saat itu menyebabkan apa namanya tuh? Yang dinginnya luar biasa tuh sampai menghitam anggota tubuhnya, maka pada saat itu dia boleh langsung tayamum. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dia sakit dan kalau misalnya dia mandi atau berwudu, dia menyebabkan penyakitnya tambah parah atau penyakitnya lama sembuhnya, maka pada saat itu dia juga boleh tayamum. Boleh tayamum, termasuk mandi besar. Jadi tayamum itu Bapak Ibu sekalian menyebabkan seseorang boleh untuk sholat, ya, sebagaimana dulu pernah kita bahas. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, penyakitnya agak nambah. Misalnya, tapi nambahnya nggak terlalu parah. Misalnya ada seorang yang demam misalnya, dia berwudu. Dengan berwudu itu dia menggigil misalnya, tapi menggigilnya itu hanya sebentar, begitu dilap kemudian dia pakai jaket, menggigilnya hilang, maka pada saat itu dia masih wajib berwudu. Ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang tayamum, hendak memutuskan sakitnya itu boleh tayamum atau tidak, maka hendaknya dia harus cari ilmunya. Jangan ngerasa oh kayaknya penyakit saya nih kalau saya wudu tambah parah. Tanpa ada ilmu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan kewajiban. Jadi kalau kita main kira-kira, wah ini kayaknya berat nih, nggak boleh. Gimana caranya Bapak Ibu sekalian? Kita harus cari dokter. Dan dokternya syarat yang pertama Bapak Ibu sekalian, dia harus Islam. Dia harus Islam. Termasuk juga puasa. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya penyakit dan dokternya mengatakan bahwa dia tidak boleh puasa karena kalau dia puasa tambah berat, maka syarat pertama dokter yang mengatakan itu dia harus Islam. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, syarat dokter yang keduanya dia harus balik atau sudah dewasa. Ya, orang yang ngasih tahu juga harus dewasa. Kalau ketemu anak kecil, kata anak kecil itu misalnya kayak ponari, kan? Dulu kan ponari kan dianggap dukun gede misalnya, kan? Nah kalau misalnya dia ngomong, wah bapak ini nggak boleh sholat nih, atau bapak ini nggak boleh mandi, maka itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, syarat dokter mengatakan hal tersebut, dia harus adil. Adil dalam Islam itu adalah dia tidak cacat dari sisi agama, tidak cacat dari sisi kehidupan sehari-harinya. Jadi adil itu Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan adil itu dia ibadahnya bagus. Kalau misalnya dia jarang-jarang kelihatan, Jumatan jarang kelihatan, sholat 5 waktu tambah hilang misalnya, maka kesaksian seperti itu tidak diterima. Karena untuk kewajiban dia sendiri saja dia remehkan, bagaimana mungkin dia memberikan fatwa terkait dengan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, adilnya Bapak Ibu sekalian, dia harus juga berakhlak baik. Tidak dikenal orangnya pernah berbohong, bukan suka berbohong. Sebetulnya dalam Islam ketika ada seorang sekali berbohong saja itu sudah cacat. Dia pernah berbohong, tidak pernah berbohong, maaf. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak suka bercanda. Nah, kalau orang adil seperti ini Bapak Ibu sekalian, Islam adil dari sisi agama, dari sisi kehidupan sehari-hari, barulah diterima kesaksiannya. Ini namanya adil. Jadi termasuk ada orang yang minta-minta misalnya. Dalam Islam tidak diperkenankan seorang meminta itu kecuali 3 kelompok. Yang pertama, memang ketahuan dianya kena musibah, misalnya rumahnya kebakar, baru boleh minta donasi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, harus
ada dua orang yang adil tadi menyatakan memang dia layak untuk dibantu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orangnya tersebut memang diketahui menanggung hutang atau menanggung keluarganya. Misalnya ada adiknya yang meninggal, atau keluarganya memang ini terpaksa dia diungsikan ke rumah dia, sementara dia sendiri hidupnya susah, maka pada saat itu bolehlah dia minta donasi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalaupun misalnya selain itu kita tidak boleh, bukan tidak boleh ya, disarankan untuk tidak ngasih. Contoh misalnya manusia silver tuh di apa namanya, di simpang puskesmas itu, Bapak Novi Arman itu paling kesel tuh sama beliau itu. Jadi beliau itu ketika ditangkap Satpol PP-nya Jambi, ketahuan bahwa pendapatan beliau itu kalau nggak salah itu 400.000 sehari, 12 juta. Bisa kebayang Bapak Ibu sekalian, gaji kita aja 5, habis tanggal 5, gitu kan. Ini yang pertama. Jadi penyakitnya sangat-sangat berat dan harus cari dokter yang benar-benar dokter. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada sebagian ulama mensyaratkan harus 2 orang. Kalau tidak 2 orang, tidak diperkenankan. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ternyata tidak ada dokter atau tidak ada tabib yang sesuai dengan spesifikasi ini, maka tidak boleh tayamum. Tidak boleh tayamum. Kecuali kalau misalnya dia nyoba tambah sakit, barulah dia boleh tayamum. Karena dia sudah nyoba. Sebagaimana yang terjadi dengan Amr bin As radhiyallahu an. Jadi Amr bin As itu satu hari, satu malam ngikut peperangan bersama Nabi. Nah pada malam itu Bapak Ibu sekalian, beliau junub, mimpi basah. Sementara kondisi saat itu dinginnya luar biasa. Madinah kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, dinginnya Madinah itu sampai 7 derajat kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya sudah datang musim dingin yang sangat dingin itu, keran air di kampus-kampus, saya kan punya kawan di Jamiah Islamiyah di Madinah, itu keran air harus dibuka. Kalau nggak dibuka mampet. Sampai segitunya Bapak Ibu sekalian. Jadi di malam yang dingin sudah sangat menusuk, akhirnya apa? Beliau tayamum. Begitu selesai sholat subuh, Nabi mengatakan ada orang di antara kita yang sholat padahal dia harus mandi, sementara dia tidak mandi. Begitu mendengar itu, Amr bin As tahu kalau dia yang disindir. Dia mengatakan, ya Rasul, hari ini, malam ini sangat dingin dan aku khawatir celaka. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh dirimu sendiri. Karena teringat dengan firman Allah itu, ya Rasul, maka saya memutuskan untuk tayamum. Begitu mendengar itu, Nabi SAW diam dan tidak menambah komentar. Ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang disebut dengan sunnah takririyah, sunnah persetujuan. Nah, syaratnya Bapak Ibu sekalian, setelah ada uzur itu, syarat kedua adalah duhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat. Kalau misalnya belum masuk waktu sholat, misalnya zuhur misalnya jam 12:03, Bapak Ibu sekalian sudah tayamum di jam 12-nya, maka tayamumnya tidak sah, kecuali untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah. Jadi kalau misalnya tayamum begitu azan Allahu Akbar, baru sah tayamum untuk sholat wajib. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, syaratnya wa talabul ma, cari air. Dengan cara, karena zaman buku ini ditulis pada masa-masa awal, beliau mengatakan untuk cari airnya dengan cara ngelihat di tempat bawaan kita. Jangan-jangan ada air yang keselip. Cuman kalau misalnya air yang keselip itu hanya sebotol kecil, sementara kiri kanan kita itu nggak ada,
Misalnya naik kapal. Kalau kapal banyak ya airnya Pak ya. Air laut itu boleh untuk ini. Seperti misalnya naik kereta atau naik bis, kita tidak tahu bis ini akan berhentinya kapan, sementara air kita itu hanya botol yang 600 ml, maka pada saat itu kita boleh tayamum ya, karena kan kepentingan untuk minum itu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan untuk berwudu. Jadi caranya yaitu tadi Pak, cari airnya, noleh sana noleh sini, karena hadisnya Al-Quran menyebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu, dia nyari air nggak ketemu air maka bolehlah dia tayamum. Yang syaratnya Bapak Ibu sekalian, syaratnya ketika dia nyari itu tempatnya memang udah layak untuk nyari. Jadi kalau misalnya tidak ada tempat ya udahlah, nggak perlu dicari. Jadi misalnya di satu tempat, misalnya mobil berhenti, misalnya tanya kiri kanan, nanya orang-orang sekitar situ, barulah kalau misalnya orangnya bisa diterima untuk mendapatkan info itu, baru dia nyari. Kalau misalnya tidak ditemukan orang nyari, sudah jalan sana sini, sudah jarak setengah kilo misalnya jalan sana sini, maka dia boleh untuk tayamum. Atau kalau seandainya dia mencari itu kemungkinan hartanya bakal dirampok atau lain sebagainya, maka pada saat itu dia boleh langsung tayamum. Misalnya Bapak Ibu sekalian, dia sendirian nih nyupir nyari air, sementara dia daerahnya nggak tahu nih, atau jangan-jangan daerah begal nih, karena ada beberapa daerah yang rawan misalnya Bapak Ibu sekalian. Sementara kalau seandainya dia mencari air itu menyebabkan kekhawatiran dia terhadap hartanya jadi bermasalah, maka pada saat itu boleh dia tayamum. Termasuk saya pernah ketemu sama orang PT gitu kan. Jadi dia ini Pak, Bapak Ibu sekalian, tambang ya, buka tambang di hutan ya, orang Pertamina. Nah pada saat itu malam-malam beberapa orang lihat harimau yang melintas dekat situ kan. Nah pada saat itu Bapak Ibu sekalian, kalau udah kelihatan harimau seperti itu, udah nggak usah nyari balak gitu kan, langsung saja tayamum. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, boleh kita tayamum adalah kita hendaknya apa? Ada anggota tubuh kita yang bermasalah. Misalnya mohon maaf, ada orang yang kena bakar, sementara dia harus mandi. Nah itu kan nggak bisa nih, boleh tayamum. Sudah perbannya kemana-mana ini. Nah pada saat itu boleh dia tayamum, nggak usah ngotot gitu kan. Sebagaimana di zaman Nabi juga pernah terjadi seperti itu. Nah, jadi ada seorang sahabat gitu kan. Maaf kalau yang ini maaf bukan ininya apa namanya, dia kepalanya bocor ya kan, kepalanya bocor, bolehkah tayamum? Kata kawannya enggak, kamu harus mandi. Hingga akhirnya dia mandi dan menyebabkan kematian. Nah pada saat itulah Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW itu marah dan mengatakan bahwa sesungguhnya kalian sudah membunuh dia. Cukuplah dia ngambil air, membasuh tempat ini, dan yang tempat yang luka cukup diusap saja. Ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena masih panjang bab tayamumnya, maka ini kita cukupkan di part 1 ini. Nanti di berikutnya apa saja syarat debunya, seperti apa debunya, dan gimana kalau orang yang pergi haji atau pergi umroh, apakah mereka harus bawa debu atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu 15 menit lagi, dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, agak apa namanya, materinya agak pendek pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau disampaikan.
Kalau nggak ada saya yang nanya. Di luar materi boleh ya Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Kayak kemarin ada yang nanya nih. Ya. Waalaikumsalam. Nah itu tadi Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan terkait materi pekan depan. Apakah harus pakai debu ataukah boleh pakai dinding-dinding rumah sakit? Itu sebetulnya materi di pekan depan. Maaf ya, materi pekan depan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, semalam saya datang ke rumah, kan buku ini saya tinggal di kamar di kosan. Saya 10:30 baru datang dari semalam. Jadi tadi sebelum subuh tadi saya baca-baca dan alhamdulillah gitu kan, dapat sedikit. Ini mohon maaf sebelumnya. Jadi kemarin ada yang nanya ke saya Bapak Ibu sekalian, jadi Ustadz, kami itu pengen bikin pesantren, kata beliau, dan nemu tempat yang cocok. Tapi gimana caranya Ustadz biar orang yang punya tanah itu mau wakaf atau mau menjual murah? Bolehkah kami ngambil tanahnya sedikit, kemudian dibawa saat sholat malam, didoain pakai tanah itu? Masuk syirik atau tidak? Karena saya yang nanya itu, pertanyaan saya nggak jawab. Jadi ini hanya sekedar ngasih contoh pertanyaan ya, ngasih contoh pertanyaan. Nggak ada Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salat syuruknya kita jam 6:04 ya Bapak Ibu sekalian. Mohon bersabar.